lights go out, I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me, 'cause Setelah 500 meter, do what it takes to turn passion to paychecks. And if I go down, I'ma do it on my terms. And every single problem brings a lesson that I learned. The darkest nights, when things seem so broken, it's hard to shine, but I still halo. when the lights go out, I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight. That's right. Baby, I was born to fight. Halo teman-teman, sekarang kita akan menganalisis sebuah aspek yang terdapat pada bangunan rumah adat Jawa Tengah, yaitu joglo. Rumah adat joglo merupakan salah satu jenis rumah adat Jawa Tengah yang memiliki banyak keunikan. Salah satu keunikannya yaitu bangunannya yang memiliki eksistensi yang masih menarik hingga saat ini. Oleh karena itu, masih digunakan sampai sekarang. Nah, jika kita berkunjung ke wilayah pedesaan di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Kendal, tepatnya di daerah Limbangan, pasti banyak sekali ditemukan rumah adat Jawa atau vernakular yang digunakan oleh masyarakat. Nah, lalu apa sih struktur dan filosofi dari rumah joglo dan apa itu vernakular? Mari simak video berikut ini. Arsitektur vernakular tumbuh dari arsitektur rakyat. Norma, adat, budaya, potensi, bahan setempat akan memberikan kondisi pada pengembangan arsitektur rakyat. Arsitektur rakyat tersebut secara lengkap telah mendapatkan pengakuan dari banyak masyarakat karena tumbuh dan melewati beberapa perjalanan atau pengalaman atau yang biasa kita sebut dengan trial and error. Arsitektur rakyat yang dirancang oleh masyarakat mengandung nilai lokal jenius serta memiliki jati diri asli pada daerah. Dalam perkembangannya, masyarakat kecil bergabung dengan masyarakat yang cakupannya cukup luas dan menuntut hadirnya arsitektur yang mampu memenuhi kebutuhan yang lebih besar. Melalui campur tangan dari arsitek, akhirnya lahirlah arsitektur vernakular yang memiliki pengertian yaitu pengembangan dari arsitektur rakyat yang memiliki nilai ekologis, arsitektonis, dan alami karena mengacu pada kondisi, potensi iklim, budaya, dan dari masyarakat setempat. Arsitektur vernakuler merupakan perkembangan dari arsitektur rakyat yang memiliki nilai ekologis, arsitektonis, dan karena mengacu pada kondisi iklim, potensi, budaya, dan masyarakat setempat. Arsitektur yang mempunyai konteks dengan lingkungan sumber daya setempat yang dikelola oleh masyarakat setempat dengan teknologi sederhana untuk memenuhi kebutuhan karakteristik dan mengakomodasi tatanan ekonomi dan budaya setempat. Arsitektur tradisional adalah karya dari pewarisan norma-norma, adat istiadat, atau pewarisan budaya yang turun-temurun dari generasi ke generasi.
arsitektur tradisional untuk daerah yang sesuai dengan istilah Nusantara yang bersumber dari Sumpah Pelapa Patih Gajah Mada. Dengan arti gugusan, pulau-pulau kecil yang terletak di antara dua benua dan dua samudra. Menurut Kunjara Ningrat dan Santosa, kata omah berarti berumah tangga. Ngomahake membuat kekerasan atau menjinakkan, ngomahake menikahkan, pomahan pekarangan rumah, dan pomah penghuni rumah betah menempati rumahnya. Sebuah rumah tinggal Jawa setidak-tidaknya terdiri dari satu unit dasar, yaitu omah yang terdiri dari dua bagian. Bagian dalam terdiri dari deretan sentong tengah, sentong kanan, dan sentong kiri. Sentong kanan dan ruang terbuka memanjang di depan deretan sentong yang disebut dalam, sedangkan bagian luar disebut emperan. Dena rumah tinggal tradisional Jawa yang ideal terdiri dari dua bangunan atau bila mungkin tiga, yaitu pendopo dan peringgitan. Bangunan pelengkap lainnya adalah gandok, dapur, pekiwan, lumbung, dan kandang hewan. Karakteristik unik dari bangunan rumah joglo ini yaitu pintu utama yang berada di tengah. Nah, posisi pintu rumah joglo yang berada di tengah ini melambangkan simbol kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini itu melambangkan sesuatu yang terus terbang, berkembang, dan berusaha keras untuk keluarga besar. Selain itu, posisi pintu yang berada di tengah ini menjadi simbol keterbukaan dan kedekatan antar pemilik rumah. Bangunan ini memiliki bentuk atap gunungan yang disebut dengan tajuk seperti rumah joglo pada umumnya. Strukturnya ditopang oleh 4 pilar utama yang bisa disebut soko guru. Soko guru ini ada 4 biji yang masing-masing menandakan atau bermakna penjuru mata angin sebagai sumber kekuatan. Soko guru dihubungkan oleh sunduk dan di atasnya terdapat belandar pemindangan. Di atas belandar pemindangan terdapat balok kayu yang berbentuk piramida terbalik. Semakin ke atas semakin melebar. Susunan balok atau belandar ini disebut bilangan tumpang sari. Susunan balok inilah yang menyangga atap joglo di atasnya dengan dudur atau jurai yang ada di keempat sudutnya. Di sisi paling atas terdapat molo yang menghubungkan keempat dudur ini. Molo ini merupakan struktur yang disangga oleh Ander. Analisis karakteristik rumah adat joglo ini yaitu terdapat dubio kayu sebagai material dinding. Kemudian ada bentuk lantai yang polos tanpa ornamen dan tidak banyak tekstur dengan bahan granit. Kemudian memiliki jendela dengan bahan penutup kayu dan dihiasi dengan ornamen-ornamen di bagian atas ini. Fondasi yang digunakan adalah fondasi umpak balok kubus dengan bahan materialnya berupa beton. Analisis Dena atau bagian-bagian skema rumah joglonya seperti yang kita jelaskan di awal bahwa bagian sederhana rumah joglo biasanya terdapat 3 atau 2 bangunan, yakni pendopo, peringgitan, dan omah dalam. Pendopo yaitu
teras yang terletak pada depan bangunan rumah joglo dan memiliki ukuran yang cukup luas. Nah, pada pendopo ini biasanya digunakan untuk menerima tamu. Khususnya lagi, pendopo ini memiliki bukaan-bukaan seperti yang ada di belakang. Untuk peringgitan, yaitu bagian ruang tengah yang biasanya digunakan untuk menjamu saudara dekat atau kerabat pemilik rumah. Bagian pada rumah joglo yang selanjutnya yaitu omah dalam. Omah dalam ini biasanya disebut sebagai bagian inti, karena pada bagian ini biasanya digunakan pemilik rumah sebagai tempat untuk bercengkrama bersama keluarga. Pada ruang keluarga ini dibagi menjadi beberapa kamar atau sentong, yaitu sentong tengah, kanan, dan juga kiri. Nah, itulah hasil analisis dari kelompok kami terhadap rumah adat joglo. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic. Sedangkan bagian luar disebut emperan. Bangunan ini memiliki atap yang strukturnya ditopang oleh Kok cahayanya itu sih? di atas blender pemindangan ini terdapat susunan Tuh. balok yang susunannya melebar ke dalam yang disebut Itu benar. Foto dilewat. Analisis yaitu terdapat Aku